Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Para jamaah channel Amalan Akhirat rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua bahagia dunia akhirat. Amin ya mujibas sa'ilin. Para sahabat channel Amalan Akhirat rahimakumullah, mendapatkan doa dari para malaikat Allah adalah dambaan setiap kita manusia. Karena doa-doa dari para malaikat sudah tentu pasti akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang sangat dekat dengan Allah dan tidak pernah membuat dosa, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah membangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu ketika kita didoakan oleh para malaikat, doa-doa para malaikat tersebut adalah doa untuk keselamatan serta kebahagiaan bagi kita, baik ketika kita hidup di atas dunia, lebih-lebih keselamatan dan bahagia di akhirat kelak. Jika para sahabat menginginkan untuk didoakan oleh para malaikat, maka berikut adalah ciri-ciri orang yang selalu didoakan oleh para malaikat. Jika ada salah satu ciri yang akan kami sebutkan ini ada pada diri sahabat, maka beruntunglah para malaikat sedang mendoakan, para malaikat selalu mendoakan para sahabatku semua. Orang-orang yang didoakan oleh para malaikat yang pertama adalah orang yang tidur dalam keadaan punya wudhu atau dalam keadaan suci. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban daripada sahabat Abdullah bin Umar. Rasulullah pernah bersabda, sesiapa yang tidur dalam keadaan punya wudhu atau suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci." Di sepanjang kita tidur tersebut, selama kita tidur tersebut, kalau kita berada di dalam keadaan punya wudhu, dalam keadaan suci, malaikat akan berdoa, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dan rahmati hambamu yang tidur dalam keadaan suci ini. Yang kedua, yakni orang yang menunggu waktu salat. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah pernah bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian yang duduk untuk menunggu waktu salat selama ia berada di dalam keadaan masih punya wudhu, dalam keadaan suci, di dalam menunggu waktu salat tersebut. Maka malaikat akan mendoakannya, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia, yang menunggu waktu salat dalam keadaan suci. Yang ketiga, orang yang senantiasa didoakan oleh para malaikat adalah orang yang berjamaah salat dan berada di saf paling depan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada saf terdepan ketika berjamaah. Yang keempat, orang yang tidak pernah membiarkan kekosongan di dalam saf ketika berjamaah. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Rasulullah pernah bersabda, Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf. Artinya tidak membiarkan kekosongan di dalam saf tersebut. Jika ada
saf yang bolong, kemudian ia menambalnya dengan ia berdiri di saf yang bolong tersebut. Yang kelima adalah orang yang ketika mengucapkan amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Ketika kita sholat berjamaah, kemudian imam membaca Al-Fatihah, ketika imam mengucapkan waladdallin, kemudian kita sebagai jamaah mengucapkan amin, maka di situ malaikat mendoakan kita semua dengan doa rahmat, doa ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keenam, orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melaksanakan sholat. Artinya setelah sholat selesai salam, ia tidak langsung beranjak pergi. Ia duduk untuk berzikir, berdoa, bersolawat, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang demikian akan didoakan oleh para malaikat, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Yang ketujuh, orang yang melakukan sholat subuh dan sholat asar secara berjamaah. Ini termasuk golongan yang akan didoakan selalu oleh para malaikat, sebagaimana dijelaskan di dalam riwayat Imam Ahmad daripada sahabat Abu Hurairah. Yang kedelapan, orang yang mendapatkan doa dari para malaikat adalah orang yang selalu mendoakan saudara muslimnya, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, yakni ia berdoa bukan hanya untuk dirinya, tapi ia selalu mendoakan tetangganya, mendoakan saudara muslim yang lain, mendoakan keluarganya. Maka para malaikat ridha sekali dengan orang yang seperti itu. Nah, malaikat pun mendoakan balik kepada yang mendoakan saudara muslimnya. Kemudian yang selanjutnya para sahabat, orang yang mendapatkan doa dari para malaikat yang kesembilan adalah orang yang gemar bersedekah. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim daripada Abu Hurairah. Orang yang gemar bersedekah, berinfak sedekah itu sangat disenangi oleh para malaikat, maka para malaikat akan senantiasa sering mendoakan orang tersebut. Yang ke-10, orang yang sedang makan sahur juga didoakan oleh para malaikat. Baik itu makan sahur untuk puasa wajib, puasa sunnah. Ketika kita makan sahur, para malaikat mendoakan kita. Yang ke-11, orang yang sedang menjenguk orang sakit. Ini adalah salah satu ibadah yang membuat kita mendapatkan doa selalu dari para malaikat. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya dijelaskan tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan mendoakannya. Masya Allah. Kemudian yang ke-12 atau yang terakhir, orang yang mendapatkan doa dari para malaikat adalah yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, atau menunjukkan kebaikan kepada orang lain, atau menasihati kebaikan kepada orang lain. Itu sangat diridhoi oleh para malaikat, sehingga malaikat akan senantiasa mendoakannya, dan doa dari para malaikat tersebut akan diijabah Allah. Maka para sahabat, jika kita mempunyai kawan yang mungkin kurang baik di dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah, kita nasihati, kita beritahu, kita tunjukkan jalan. Dengan nasihat yang kita berikan kepada kawan kita yang tidak rajin sholat, tidak rajin puasa, kemudian pelan-pelan kita nasihati. Nah, di situ selama kita berbuat seperti demikian, malaikat akan ridha kepada kita, dan kita pun akan diberikan keimanan yang kuat oleh Allah dan doa dari para malaikat. Demikian para sahabat, 12 golongan orang yang mendapatkan doa dari para malaikat. Semoga kita salah satunya. Amin ya rabbal alamin.